Dr. Dedi, kuasa hukum dari Mbak Amel. Ya, kebetulan Amel ini salah satu korban dari, mohon maaf, saya sebut kezoliman salah satu public figure, yaitu Yadi Sembako. Kemudian Yadi Sembako juga ternyata menurut keterangan informasi yang beredar, dia juga adalah bagian daripada bisnisnya Gus Anom. Ya, jadi dia ditunjuk sebagai direktur di perusahaannya Gus Anom yang disebut dengan PT GAM, Gudang Artis Mintaraga Management. Jadi ketika itu klien kita diminta untuk persiapan sebagai IO, event organizer, persiapan launching, ya, sekalian pesta rakyat ceritanya, announce supaya orang-orang tahu bahwa Gus Anom dan Yadi Sembako ini punya perusahaan manajemen artis yang namanya tadi GAM, Gudang Artis Mintaraga Management gitu loh. Nah, jadi klien kita minta disusun acaranya, dipersiapkan home bandnya, kemudian juga lighting, kemudian juga persiapan-persiapan kayak imani dan model iklan-iklan lah semua tentang Gudang Artis Mintaraga itu. Semua hampir sudah dilakukan 100%. Oleh klienku H-1 ternyata cek yang diberikan tuh kosong senilai hampir 135 juta yang dijanjikan akan dibayarkan. Ketika H-1 cek itu dicairkan ke Bank BNI, ternyata surat keterangan penolakannya tidak ada saldo gitu. Jadi cek kosong gitu. Artinya klien abang ini ditipu. Betul, betul ditipu, patut diduga ditipu oleh Yadi Sembako dan Gus Anom bersama Taufik. Mereka 3 orang. Kita patut diduga ditipu oleh mereka bertiga gitu, yang ada dalam satu wadah perusahaan PT GAM namanya, Gudang Artis Mintaraga. Terus langkah-langkah yang akan diambil oleh klien abang Amel ini akan seperti apa nih? Kami secara tegas, karena kerugian ini kan juga bukan kita melihat masalah nilai. Kalau nilai udah jelas lah ya, 135 juta buat klien itu tuh berharga. Tapi bagaimana kerugian material ini kan, waktu dia, lelahnya dia, tenaganya dia, blacklistnya dia di mata vendor-vendor, karena kan dia tidak sendiri, dia IO disupport oleh vendor-vendor kan. Ya, jadi biaya overhead dia juga banyak gitu loh. Inilah nilai kerugian yang sangat tidak terhitung angkanya selain nilai material tadi gitu loh. Maka kami dengan tegas ya meminta kepada Polda Metro dalam hal ini untuk segera mengusut tuntas kasus ini. Karena apa? Ya di Sembako ini public figure. Kalau public figure role model ya, orang ngomong apapun percaya. Ya kan? Apalagi patut diduga seorang Gus Anom. Gus Anom ini kan figur juga, tokoh agama. Ketika tokoh agama bicara, kan pasti, mohon maaf, jamaahnya kan banyak, pengikutnya kan banyak. Jadi Sembako fansnya kan banyak, jadi orang gampang sekali mudah percaya. Jadi saya tidak ingin ada kedepannya ada korban-korban yang lain atau Amelia yang lain yang menjadi korban keganasan Gus Anom dan Yadi Sembako. Oke, klien abang Amel sendiri ini apakah sudah, atau dari tim kuasa hukumnya Amel sendiri ini apakah sudah melakukan somasi terhadap Yadi Sembako? Kami sudah melakukan somasi secara terbuka kepada Yadi Sembako sama Gus Anom dan Taufik untuk segera memenuhi undangan kami, ya kan, untuk segera menyelesaikan kewajibannya terhadap klien kami. Kerugian klien kami itu 135 juta kerugian pokoknya gitu loh. Nah, itu kita minta mereka segera melaksanakan kewajibannya gitu loh. Karena apa? Klien kami ini kan kasihan, udah bekerja loh siang malam ngurus acara itu gitu sampai matang persiapannya. Itu kan acaranya di ujung Merung juga di Tangerang katanya kan. Jauh mereka dari Jakarta, Tangerangnya Tangerang pelosok, bagaimana perjalanan mereka ke sana siang malam, nyeting, lighting, stage segala macam. Mereka setting semua. Tapi ternyata pada saat kewajiban sudah dilaksanakan, haknya dia tidak diberikan oleh mereka gitu loh. Jadi kami jolim banget gitu loh. Makanya kami bersama
tim kuasa hukum dari Mbak Amel, ya ada saya, Dr. Dedi dan Bang Quraish, kita udah mengambil langkah hukum yang tegas. Kita sudah buat laporan. Agendanya besok akan di BAP tambahan klien kita karena untuk mematangkan supaya orang ini cepat ditangkap. Ya. Supaya cepat ditangkap, jangan sampai dia, mohon maaf nih, perilaku ini diulang-ulang gitu loh. Jangan sampai dia mengulangi perbuatannya kembali. Kami meminta kepada Polres, dalam hal ini Polres Tangsel di bawah naungan Polda Metro, untuk menangkap segera orang ini, ya kan, untuk diminta pertanggungjawabannya. Karena ada teori hukum Green Straf Zonderschuld. Setiap orang yang bersalah wajib dia dihukum. Untuk apa? Mendapatkan efek jera. Tidak ada korban-korban yang lain. Karena apa? Kalau hukum pidana itu kan kerugiannya adalah publik. Beda dengan perdata. Jadi jangan sampai ada, ini aja sudah berapa puluh artis kan. Akhirnya artis yang diundang nyanyi nggak dibayar, dikasih cek juga, termasuk kayak Aldi Taher, ya kan, kemarin kan speak up juga tuh, ada Agis Bintang Pantura, ada Boy Sahara gitu loh, ada Hijau Daun, dan ada artis-artis yang lain lah banyak yang nggak bisa saya sebut satu persatu. Jadi dari somasi dan rencana untuk melakukan BAP besok di Polda Metro Jaya ini, hubungan Di Polres Tangsel. Iya, Polres Tangsel, maaf. Hubungan komunikasi antara klien Abang Amel sama Yadi Sembako ini seperti apa nih? Terakhir ada komunikasi dari Yadi Sembako, ya kan, bahwa dia ini siap untuk mengganti. Dia merasa bersalah, tapi dia juga hanya sebagai pekerja. Ya. Statement itu dikeluarkan sama Yadi Sembako Waktu dia dipanggil di Rumpi ya. Oke. Di Rumpi, kemudian juga di apa tuh yang Nasar itu, acara apa itu, Nasar sama Dewi Persik gitu. Jadi hadir acara TV, hadir klarifikasi, artinya dia memang mengakui bahwa itu adalah kesalahan dia, namun dia hanya sebagai pekerja atas perintah atasannya, yaitu Gus Anom sebagai komisaris di perusahaan itu. Tapi dari setelah klarifikasi itu sampai sekarang tidak ada pengembalian ini. Belum kan? ada. Belum ada Sampai kerugian. kami buat laporan polisi, belum ada pengembalian uang atau pembayaran sepeser pun, sehingga akhirnya kami memutuskan mengambil sikap untuk melaporkan ke polisi. Dalam hal ini sudah ditangani oleh tim kriminal khusus dari Polres Tangerang Selatan yang notabene di bawah naungan Polda Metro. Kenapa kami minta kriminal khusus? Karena ini adalah public figure. Jangan sampai, ini korbannya kan bukan satu, sekarang aja udah puluhan korbannya, ya kan? Artis aja berapa gitu. Nah, jadi kami tidak ingin ini menjadi satu kebiasaan yang notabene dia adalah sebagai seorang public figure, sebagai tokoh agama, ngomong apapun namanya tokoh agama kan orang percaya. Nah, itu yang kita khawatirkan. Maka tujuan kami juga mempidanakan adalah seperti apa yang disampaikan di dalam undang-undang. Kami butuh kepastian hukum, kami butuh keadilan, terutama klien kami yang memang betul-betul sangat dizolimi dan dirugikan. Ya nggak? Betul. Benar. Setelah itu mungkin harapan nih atau pesan, ada nggak pesan-pesan khusus yang disampaikan klien Abang nih, Bang Amel, terkait dengan kasus ini? Apakah Abang sendiri nanti akan mendampingi terus sampai masalah ini selesai atau seperti apa? Kami tentunya sebagai pengacara beliau akan kami usut tuntas, akan kami kawal dengan ketat gitu loh, karena ini adalah menyangkut harga diri dan kami tidak ingin ada korban-korban yang lain seperti senasib dengan klien kami, apalagi mereka adalah role model yang saya sampaikan tadi, tokoh, fansnya banyak, jamaahnya banyak. Jangan sampai ada, mohon maaf, klien kami udah bekerja dengan keras, dengan susah, ketika mau minta haknya dikasih diiming-imingi dengan alibi cek, yaitu ceknya kosong. Ini kan pidana, ini kan jelas ya kan? Pidananya kan jelas gitu loh. Janganlah bermain-main dengan tenaga orang, ya kan? Dia ibaratnya nyata secara melawan hukum, dia tahu bahwa cek itu kosong tapi diberikan seolah-olah untuk menjadi tameng, ya kan, untuk orang supaya bisa masuk dalam perangkapnya dia. Ini kan masalah gitu. Selain kerugian materi, mungkin kerugian apa lagi nih yang dialami Amel? Udah pasti imaterial kami akan gugat ya, secara perdata kita akan minta ganti rugi sebesar 5 miliar terhadap Yadi Sembako, Gus Anom dan Taufik. Mereka harus bertanggung jawab terhadap perilaku kelalaian yang dilakukan oleh mereka terhadap klien kami. Bisa Bang Quraish tambahin? Siap, boleh Pak. Iya. Soal masalah ini nih, harapannya sendiri seperti apa nih untuk
penyelesaiannya? Ya harapan kita semoga klien kita ini ya, Bang Deddy ya, bisa mendapatkan keadilan. Artinya ini kan menyangkut hak orang, gitu. Hak dari klien kami, gitu, yang utamanya gitu. Jadi kita jalankan prosedur hukum ini, sudah kita laporkan. Ya mudah-mudahan dengan secepatnya lah ya pihak kepolisian dapat menyelesaikan perkara ini dan klien kami mendapatkan keadilan. Gitu. Karena ini menyangkut hak ya dari klien kami. Gitu. Iya kan, kami seperti yang saya sampaikan bahwa dia juga tidak sendiri. Ya kan, ada vendor-vendor yang juga haknya ada di klien kami. Ya. Kalau klien kami tidak bayar, otomatis kan klien kami juga tidak mampu untuk bayar vendor gitu loh. Iya. Nah artinya ini jadi juga mata berantai gitu loh. Iya. Kasihan lah nasib orang, dapur orang, periuk orang gitu loh kalau mereka berperilaku seperti itu gitu loh. Jadi janganlah, apalagi ini public figure, tokoh. Ya, siapa yang nggak kenal Gus Anom? Semua orang buka di googling pasti kenal Gus Anom. Siapa yang nggak kenal dia di Sembako? Ketika dia bicara, pasti kan orang trust, orang percaya. Jadi saya tentunya sebagai kuasa hukum Amel, kita cut di sini, jangan sampai perilaku ini terulang kembali.